Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Iwanwarullah Asidik dengan NIM 0538372272 Program Studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk kebutuhan tugas 1 mata kuliah berpraktik, analisis dan visualisasi data ya. Dalam tugas 1 ini diminta untuk ada beberapa perintah ya. Di sini saya langsung aja untuk memulai mengerjakan perintahnya. Dan dalam pengerjaan tugas 1 ini saya akan menggunakan Visual Studio Code ya, dengan menginstal extension R, dan sebelumnya saya juga sudah menginstal. Di sini saya akan langsung aja buat file dengan nama tugas1.r. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah set working directory terlebih dahulu, yaitu setwd dengan lokasinya di sini ya. Dan ini saya beri 2 backslash. Lalu selanjutnya yaitu library read xl, dan juga kita baca file Excel-nya ini didapat dari e-learning ya, yaitu ya berisinya kurang lebih seperti ini nih, data tabel kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil. Kemudian untuk mengambil data kecepatan, yaitu kecepatan data dengan kolom kecepatan ya. Kemudian jarak, yaitu data dalam kolom jarak. Yaitu pada soal nomor 1 ini diminta untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil ya, yang terdapat pada tabel ini. Ini sudah saya ambil dari file Excel ini. Kemudian kita tinggal langsung saja menghitung kecepatan, rata-rata kecepatannya. Kita print hasilnya. Kita jalankan ya. Oke, file doesn't exist. Oops, maaf. Kita tipu ya. Ya, ini sudah dapat ya. Untuk rata-ratanya itu sebesar 15,5. Lalu nomor selanjutnya yaitu menghitung rata-rata jarak yang ditempuh ya. Oke, kita jalankan. Ya, sudah dapat ya. 42,28. Lalu selanjutnya yaitu standar deviasi dari data jarak yang ditempuh mobil. Oke, kita coba jalankan. Ya, sekian ya. Sudah didapat. Berarti nomor 1 sudah clear. Untuk rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak, dan juga standar deviasi dari jarak yang ditempuh ya. Ini berikut kodenya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang kedua. Masih menggunakan tabel yang di atas ya. Di sini yaitu membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak, lalu diinterpretasikan, kemudian histogram, lalu diinterpretasikan juga. Ya, kurang lebih untuk nomor 2 yang A, scatter plot ya. Kita langsung aja untuk menjalankan programnya. Oke, oh, maaf. Ini typo ya, sama dengan, ya. Dari scatter plot ini diinterpretasikan, jadi grafik sebar ini menunjukkan adanya kolerasi positif yang kuat dan linear antara kecepatan mobil dengan jarak yang ditempuh ya. Jadi terlihat dengan jelas bahwa setiap peningkatan kecepatan diikuti dengan secara konsisten oleh peningkatan jarak yang digambarkan oleh pola-pola titik yang bergerak naik ke arah kanan ya. Jadi ke arah kanan, jadi meskipun pada kecepatan tinggi di atas 20 km per jam, variasi jarak
pengereman tampak sedikit lebih menyebar dan tren utamanya tetap stabil. Hal ini membuktikan bahwa kecepatan merupakan faktor utama yang menentukan besarnya jarak dalam kumpulan data ini. Jadi kita lanjut ke nomor 2 bagian C, yaitu histogram ya untuk data kecepatan mobil. Ya, kurang lebih untuk histogram seperti ini, kita langsung aja jalankan programnya. Ya, untuk hasilnya seperti ini ya, untuk histogram kecepatan mobil. Jadi kita langsung aja masuk ke interpretasi yang 2D ya. Kemudian ini dia untuk histogram kecepatan mobil, yaitu dari grafik ini, maksud saya dari histogram ini terlihat ya distribusi kecepatan dari 50 sampel mobil itu menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan maju pada rentang ini ya dari 10 maksudnya dari 15 sampai 20 km per jam. Jadi yang menjadi puncak frekuensi dalam data ini ya 15 sampai 20 km per jam. Dan secara keseluruhan grafik ini memiliki bentuk distribusi yang cenderung miring ke kiri. Jadi di mana jumlah mobil yang melaju sangat lambat di bawah 10 km dan jauh lebih sedikit dibanding mobil yang melaju dengan kecepatan menengah hingga tinggi. Jadi konsentrasi data ini yang besar pada angka 10 sampai 20 km. Nih, jadi mengindikasikan adanya pola kecepatan yang cukup konsisten di jalan tersebut dengan kecepatan maksimal tercatat pada angka 25 km per jam. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 3 ya. Di sini diminta untuk menghitung koefisien keragaman dari nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk hasil codingannya. Yaitu hitunglah koefisien keragaman. Jadi rumusnya itu yaitu standar deviasi dari suatu nilai dibagi rata-ratanya ya, lalu dikalikan 100. Di sini terdapat koefisien keragaman matematika, yaitu standar deviasi matematika dibagi rata-rata matematika dan kemudian hasil bagi kedua nilai ini dikali 100. Ini saya langsung aja untuk menjalankan programnya. Ups, ini yang tadi ya. Jadi hasilnya sekian ya. Untuk koefisien keragaman matematika sekian 13,333 dan koefisien keragaman dari nilai bahasa Inggris yaitu sekian 11,42857. Ya, itu adalah soal yang terakhir dari tugas 1 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.